Kacang pinus, biji mungil yang kaya akan manfaat, telah menjelma menjadi salah satu komoditas pangan paling mahal di dunia. Harganya yang melambung tinggi bukan tanpa alasan. Proses panen dan pengolahan kacang pinus membutuhkan teknik yang rumit, waktu yang panjang, serta ketelatenan tinggi. Tingginya permintaan global turut menjadi faktor utama yang mendorong nilai ekonomisnya. Di Indonesia, popularitas kacang pinus memang belum sebesar kacang tanah atau almond. Namun, di negara seperti Cina, Korea, Pakistan, Italia, dan Amerika Serikat, kacang ini telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner. Rasanya yang lembut dengan tekstur yang renyah membuatnya cocok digunakan dalam berbagai hidangan, mulai dari saus pesto khas Italia hingga topping untuk dessert mewah. Selain menjadi pelengkap masakan, kacang pinus juga dikenal sebagai sumber nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungannya yang kaya akan antioksidan membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Senyawa ini juga berperan dalam mencegah penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan kanker. Tidak hanya itu, kacang pinus mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, menjaga kesehatan jantung, serta menjadi cemilan sehat untuk mereka yang sedang menjalani program diet. Kacang pinus berasal dari kerucut pohon pinus, khususnya jenis seperti Pinus pinea atau pinus batu, yang banyak tumbuh di kawasan Mediterania, Asia, dan Amerika Utara. Proses pembibitan hingga panen kacang pinus dimulai dengan seleksi benih berkualitas tinggi dari pohon pinus unggul. Benih-benih ini kemudian disemai di persemaian khusus dengan media tanam yang kaya nutrisi untuk memastikan pertumbuhan bibit yang sehat. Setelah bibit mencapai usia sekitar 6-12 bulan dan memiliki tinggi yang cukup, mereka dipindahkan ke lahan penanaman yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lahan ini diolah sedemikian rupa, termasuk pengaturan jarak tanam yang ideal agar pohon dapat tumbuh optimal tanpa saling berebut nutrisi dan cahaya matahari. Tahap perawatan melibatkan penyiraman rutin, pemupukan menggunakan pupuk organik atau anorganik, dan pengendalian gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan pohon. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit menjadi prioritas untuk memastikan pohon tetap sehat hingga usia produktif. Setelah beberapa tahun, biasanya sekitar 15-20 tahun tergantung jenis pinus, pohon mulai menghasilkan kerucut pinus yang matang. Kerucut-kerucut ini dipanen secara manual dengan memetik langsung atau menggunakan alat khusus. Setelah dipanen, kerucut pinus dikeringkan untuk mempermudah pelepasan biji kacang pinus. Proses ini menjadi salah satu tahapan paling penting, karena biji kacang pinus yang diekstraksi harus dijaga kualitasnya untuk dijual sebagai bahan pangan premium atau diolah lebih lanjut menjadi produk lain yang bernilai tinggi. Namun, mendapatkan biji kecil ini bukanlah perkara mudah. Kerucut yang telah matang harus dipanen dengan hati-hati, kemudian dikeringkan untuk memudahkan proses pengambilan biji. Selanjutnya, biji-biji tersebut dipisahkan dari cangkangnya yang keras melalui cara tradisional seperti pemukulan atau menggunakan teknologi modern. Proses yang panjang dan rumit ini menjadi salah satu alasan mengapa harga kacang pinus sangat mahal, bisa mencapai Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per kilogram. Selain itu, pohon pinus memerlukan waktu yang sangat lama untuk mulai menghasilkan biji dalam jumlah signifikan, yaitu sekitar 15-20 tahun. Dengan lahan tanam yang terbatas dan siklus panen yang panjang, pasokan kacang pinus seringkali tidak sebanding dengan tingginya permintaan di pasar global. Tidak hanya memberikan cita rasa khas pada berbagai hidangan, kacang ini juga menjadi simbol bagaimana alam dan kerja keras manusia menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Meski popularitas olahan kacang pinus di Indonesia masih tergolong rendah, khasiat luar biasa yang ditawarkan biji kecil ini tidak bisa diabaikan. Kacang pinus kaya akan lemak sehat, seperti asam lemak tak jenuh ganda, yang dikenal mampu mengontrol kadar gula darah,
membantu proses metabolisme, serta mendukung penurunan berat badan secara alami. Dalam satu genggam, sekitar 28 gram, kacang pinus menyediakan 191 kalori yang diperkaya dengan protein, vitamin E, magnesium, zinc, dan berbagai nutrisi esensial lainnya. Keberagaman manfaat ini membuat kacang pinus menjadi bahan yang sangat dihargai dalam dunia kuliner. Di kawasan Mediterania dan Timur Tengah, kacang pinus menjadi elemen kunci dalam hidangan klasik seperti saus pesto, pilaf, hingga baklava yang manis dan kaya rasa. Teksturnya yang lembut dengan rasa gurih yang unik juga menjadikannya pilihan sempurna untuk salad segar, topping pasta, atau campuran makanan penutup yang premium. Tak hanya itu, minyak yang diekstrak dari kacang pinus memiliki kualitas tinggi dan sering dimanfaatkan dalam industri makanan serta kosmetik. Namun, pesona kacang pinus tidak lepas dari ancaman terhadap kelestarian pohon pinus yang menjadi sumber utamanya. Permintaan global yang terus meningkat telah memicu eksploitasi berlebihan, sementara perubahan iklim dan perambahan lahan memperburuk situasi. Banyak habitat pohon pinus kini terancam akibat deforestasi dan penurunan populasi hutan. Jika tidak diambil langkah-langkah konservasi yang serius, keberlangsungan produksi kacang pinus bisa berada dalam risiko besar. Demi menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan kelestarian lingkungan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pelestarian hutan, praktik pertanian berkelanjutan, serta dukungan terhadap komunitas lokal yang bergantung pada produksi kacang pinus. Inisiatif seperti reboisasi pohon pinus, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta penegakan regulasi terhadap praktik panen berlebihan dapat menjadi solusi untuk memastikan pasokan kacang pinus tetap stabil di masa depan. Kacang pinus adalah bukti nyata bahwa kelezatan dan manfaat kesehatan bisa berpadu dalam satu bahan pangan. Dari nilai gizi yang melimpah hingga aplikasi kuliner yang mendunia, kacang ini memberikan lebih dari sekadar rasa. Dengan perencanaan dan perawatan yang tepat, siklus produksi kacang pinus ini dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Namun, menjaga keberlanjutan produksinya adalah tugas bersama, agar generasi mendatang dapat terus menikmati keajaiban kecil dari pohon pinus ini.